Selamat siang, beliau Pak Rosikum. Senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Pak Rosikum di sini. Bagaimana kabarnya nih Pak Rosikum? Alhamdulillah, selamat siang Pak Kuswanto. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika kita akhirnya bisa tatap maya walaupun secara maya Pak. Baik Pak Rosikum. Tumben nih siang-siang sudah menghubungi saya. Kayaknya ada yang penting nih Pak Rosikum ya. Oke, kira-kira apa ini yang mau kita obrolin di siang hari ini Pak Rosikum? Saya mau cerita nih Pak. Jadi begini ya Pak. Kalau berbicara tentang tupoksi saya sebagai guru, saya merasa sudah melakukan semua dengan baik. Hanya saja terkadang ada beberapa tugas yang diberikan oleh atasan yang sebenarnya tugas itu sedikit memberatkan saya. Namun saya berusaha untuk menyelesaikan dengan baik meskipun potang-panting sana kemari dan saya seringkali berpikir kok atasan saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu lebih berat dibandingkan yang lainnya. Sebenarnya saya tidak merasa keberatan dengan tugas itu. Namun saya merasa sedikit keteteran, Pak, jika menyelesaikan semua tugas sendiri. Oh, begitu ya. Wah, kalau Pak Rosikum diberi tanggung jawab yang lebih dibandingkan rekan-rekan yang lain, ini berarti Pak Rosikum dianggap mampu ini dan juga mungkin mumpuni di segala bidang. Jadi semuanya diberikan pada Pak Rosikum ini ya. Pak Kus bisa saja lah. Tapi ya Pak, saya merasa kewalahan dengan itu semuanya Pak. Baik, Pak Rosikum ya. Ini kira-kira yang membuat Pak Rosikum kewalahan menghadapi semua ini apa ini sebenarnya? Coba dong, diceritakan apa ini. Mungkin karena saya tidak bisa membagi waktu dengan baik, Pak. Saya juga tidak dapat memilih tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, Pak. Oke, ini jadi Pak Rosikum merasa kewalahan ya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, oleh kepala sekolah ya di sini ya. Juga merasa tidak dapat membagi waktu dengan baik, serta juga tidak dapat memilih tugas skala prioritas ya Pak ya, yang mana dahulu yang didahulukan. Demikian ya Pak Rosikum ya. Iya, betul Pak. Betul. Iya, berarti gini Pak Rosikum. Jadi kira-kira apa ini yang ingin Pak Rosikum dapatkan di akhir percakapan kita yang sangat menyenangkan ini? Kira-kira apa yang ingin didapatkan? Sebenarnya saya ingin menyampaikan keberatan saya, Pak, kepada kepala sekolah, tapi saya belum berani, Pak, untuk mencoba karena takut mengecewakan beliau. Namun saya punya niat untuk memperbaiki diri saya terlebih dahulu dengan cara lebih bijak lagi dalam membagi waktu, baik itu waktu di sekolah maupun waktu di rumah, supaya tugas bisa dikerjakan dengan baik tanpa harus mengorbankan waktu untuk kegiatan yang lain kayak gitu, Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, menurut Pak Rosikum, mana dulu nih yang mau dilakukan? Apakah mau menyampaikan keberatan kepada atasan atau mungkin Pak Rosikum mau memperbaiki diri terlebih dahulu ini, Pak? Mana yang mau didahulukan ini? Iya Pak, sepertinya apa ya Pak, lebih baik saya memperbaiki diri dulu apa ya Pak, sebelum saya melayangkan protes kepada kepala sekolah. Mungkin saja permasalahan saya ini dikarenakan saya yang kurang maksimal dalam membagi waktu apa ya Pak? Ya mungkin seperti itu ya Pak Rosikum ya. Oke, jadi Pak Rosikum ini akan mencoba memperbaiki diri terlebih dahulu ini ya Pak Rosikum ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya indikator dapat membagi waktu dengan baik itu yang seperti apa ini menurut Pak Rosikum? Saya dapat menyelesaikan tugas, mungkin ya Pak, mungkin saya dapat menyelesaikan tugas maupun kepercayaan yang diberikan oleh atasan saya dengan tepat waktu. Lalu saya juga bisa memilih cukup banyak waktu untuk kegiatan saya yang lain. Contohnya ya kita bisa menyelesaikan tugas, kita kan sebagai CGP ya Pak,
Kalau Iya, iya, tugas sibuk sekali ya. iya, begitu ya Ya, juga membimbing murid-murid ya, mempersiapkan lomba, kan sebentar lagi juga akan ada lomba, bulan puasa lagi ya Pak. Dan juga saya juga bisa membagi waktu untuk di rumah Pak. Dan ada waktu yang adil lah Pak, membagi waktu yang adil, yang seadil-adilnya gitu Pak. baik. Jadi Pak Rosikum ini menginginkan bisa menyelesaikan tugas utama Pak Rosikum sebagai guru ya intinya ya. Lalu mungkin Iya, dapat pula menyelesaikan tugas lain yang diamanatkan oleh atasan atau kepala sekolah dari Pak Rosikum. Dan juga bisa menghandle semua tugas ya kalau bisa ya Pak Rosikum ya. Tugas yang penting iya Pak. lainnya harus bisa dilaksanakan tanpa harus mengorbankan waktu Pak Rosikum yang ada di rumah. Terus juga yang lainnya, pokoknya semuanya berjalan dengan lancar semuanya. Begitu ya Pak Rosikum ya? Iya Pak. Terkadang saya juga ingin menangis Pak, tapi malu malah masa laki-laki udah tua menangis ya Pak. Tapi bagaimanapun Iya. juga kadang-kadang sedih Pak. Kalau kita apa ya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik Pak. Iya, masa sudah tua menangis ya Pak. Jadi gini Pak, kalau misalkan ini yang akan dilakukan Pak Rosikum itu untuk memperbaiki keadaan itu akan seperti apa ini yang akan dilakukan Pak Rosikum? Jangan menangis tapi Pak Rosikum. Iya Pak, malu ya Pak. Mungkin Iya, saya harus membuat list tugas dengan skala prioritas kali ya Pak. Jadi saya akan dapat memilih dan memilih mana tugas yang harus segera diselesaikan dan mungkin mana tugas yang masih punya waktu yang agak longgar ya Pak. oke. Mungkin ada yang lain yang dikerjakan lagi Pak Rosikum atau tindakan lain? Mungkin bisa juga dengan meminta bantuan teman guru yang lain ya Pak, yang dapat menghandle tugas yang sekiranya bisa diselesaikan secara tim. Contohnya ini Pak Arkas, aduh saya belum selesai itu Pak, jangan ampun, sampai sekarang belum selesai Pak. Ya, enggak apa-apa, yang sabar ya Pak Rosikum ya. Jadi menurut Pak Rosikum dapat membagi waktu dengan baik. Ini berarti Pak Rosikum perlu membuat list tugas dengan skala prioritas ya, mana yang harus didahulukan. Terus juga meminta bantuan rekan guru lain dalam menyelesaikan tugas yang sekiranya dapat diselesaikan secara kerja tim gitu ya Pak Rosikum ya. Nah, lagi nih, menurut Pak Rosikum, praktik ini untuk dalam waktu dekat ini yang mau dilakukan apa ini Pak Rosikum? Paling kayak gini ya Pak, yang membuat list mungkin ya Pak, atau yang paling efektif itu mungkin seperti itu ya Pak, dalam waktu dekat ya. Iya iya mungkin bisa itu untuk lebih cepat, lebih baik gitu ya. Untuk ini berarti untuk mengatasi kewalahan Pak Rosikum dalam membagi waktu ini ya, berarti Pak Rosikum akan buat list tugas atau pekerjaan sesuai skala prioritas ya Pak ya. Mungkin itu dapat ditulis dengan catatan-catatan yang penting. Terus kira-kira Pak Rosikum mau mulai menerapkan itu kapan ini Pak? Mungkin apa tadi yang Bapak sampaikan ya, lebih cepat lebih baik. Mungkin hari ini juga saya bisa menerapkan itu ya Pak. Iya, mungkin lebih ini ya, lebih cepat lebih baik. Kayaknya sekarang saya lihat Pak Rosi sudah bersemangat sekali nih ya untuk menyelesaikan hal ini. Kalau Pak Rosi merasa sudah mulai pikirannya kendor ya, maksudnya sudah mulai tidak konsisten lagi dengan list atau daftar tugas yang berdasarkan skala prioritas itu, mungkin ada pihak lain ini Pak Rosi bisa minta tolong untuk memacu atau juga mengingatkan pada kondisi Pak Rosikum. Ini kira-kira pihak-pihak mana ini Pak Rosikum yang bisa membantu kira-kira? Mungkin yang paling dekat istri sendiri ya Pak, biar di Oh itu ya, rumah ya mengingatkan atau juga mungkin apa ya teman sejawat ya Pak, ketika iya di iya sekolahan kayak gitu, mungkin itu ya Pak. iya boleh boleh siapapun itu membantu meringankan tugas Pak Rosikum. Baiklah, ini ya sampai di titik ini kira-kira apa ya Pak Rosikum dapatkan dari percakapan kita yang sangat asik ini Pak Rosikum? Ini Pak, kayak ngobrolnya jadi selama-lama jadi kasih kan nih Pak.
Mungkin Iya. saya akan memperbaiki diri terlebih dahulu, Pak, dan menunda untuk menyampaikan keberatan saya kepada kepala sekolah, upaya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri, saya akan membagi waktu dengan baik, yaitu dengan cara membuat list tugas berdasarkan skala prioritas, biar saya dapat memilah dan memilih mana tugas yang harus diselesaikan dan mana tugas yang masih mempunyai waktu longgar. Saya juga akan meminta kepada teman dan juga istri untuk selalu mengingatkan saya jika di tengah perjalanan saya merasa down dan mungkin waktu-waktu dekat ini saya hampir menyerah gitu, Pak. Oh, itu ya. Iya, oke, berarti itu yang akan Pak Rosikum lakukan ya untuk membantu Pak Rosikum yang merasa kewalahan membagi waktu ya karena saling berbenturan waktunya. Demikian ya Pak Rosikum ya. Iya, Pak Kus. Semoga ini bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan waktu ya, Pak. Iya ya, ya Pak Rosikum. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Rosikum dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala itu ya Pak ya. Oke Pak Rosikum, sayang sekali nih waktu ngobrol kita hanya sebentar ya Pak ya. Padahal masih asik kira di obrolan kita kali ini ya Pak ya. Ini ya, Pak. Pak. Baik, Pak Kusanto, terima sekali untuk kesediaannya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun dan tindakan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rosikum. Selamat siang Pak Rosikum. Pak Kus. Nah, ingin mencari yang sudah baik, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan Pak Rosikum. Di sini kita sudah saling komunikatif gitu ya, nyambung ya Pak Rosikum ya. Nyambung, Pak. Ya, jadi walaupun mungkin ya masih banyak kekurangan antara saya dan juga Pak Rosikum, tapi intinya sudah berjalan dengan baik, adanya kemitraan ya Pak Rosikum. Terus yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yang saya tadi lihat ini fokus pada penggalian pertanyaan ini ya, sesuai alur, mungkin juga ekspresi. Ini ekspresi dan juga intonasi yang mungkin karena kendala sinyal juga mungkin ini juga berpengaruh ya Pak Rosikum ya. Terus yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ini sebelum kegiatan kita sudah menyiapkan dulu untuk persiapan diri, fokus pada kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian selama kegiatan ini kita membuat catatan-catatan kecil ya. Ini saya juga membuat catatan-catatan kecil untuk merefleksi dari hasil diskusi ini. Terus yang keempat, sering berlatih untuk tindak lanjut yang kedepannya ini. Untuk memperbaiki dan juga untuk meningkatkan dari kemampuan kita bercoaching ria. Ini yang pertama, itu berlatih mempraktikkan coaching, juga kita merefleksikan diri dari apa yang masih kurang, itu ya Pak Rosikum ya. Kira-kira untuk umpan balik untuk saya apa ini kekurangan saya tadi apa ini Pak Rosikum? Alhamdulillah Pak, saya jadi merasa lega nih Pak. Saya merasa lega, merasa senang, merasa ada yang memperhatikan saya, merasa ada yang selalu memotivasi saya, terutama Pak Kuswanto. Terima kasih ya Pak, karena saya sangat lega. Insya Allah masalah ini saya usahakan untuk bisa secepatnya terselesaikan, gitu Pak. Baik. Terima kasih sekali Pak Kuswanto sudah banyak membantu saya. Terima kasih Pak Rosikum. Mudah-mudahan untuk diskusi kita, pembicaraan kita pada siang hari ini bermanfaat. Itu cukup ya Pak Rosikum ya? Cukup Pak. Baik.